Dan semua masing-masing mereka itu akhadna bidzambihi, kami azab mereka, kami siksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Ini yang menjadi wajhul istidlal dari ayat ini, sampai saya bikin judul tiada azab tanpa kedurhakaan. Tiada adab ya, adabnya azab, bisi adab mah kayak ya al-adabiyat. Tiada azab tanpa kedurhakaan. Fakullan akhadna bidzambihi, semua mereka, masing-masing mereka itu kami ambil, kami siksa, kami azab disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Bidzambihi, baknya baus sababiyah, sebab dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada kaum yang Allah Subhanahu wa taala azab, gitu. Bencana yang menjadi azab berupa hasiban, yaitu hujan batu kerikil, angin yang menderu-deru sampai akhirnya mereka tertimbun dengan hujan batu kerikil. Makanya barusan di luar ada jamaah yang berkata, bener ya jamaah katanya, kalau di Palestina gitu, kebandingan itu yang Palestina, di Gaza hujan bom saja mereka masih Jumatan. Kalau di kita pasti sudah banyak diskusinya daripada ibadahnya gitu kan. Memang situasi sekarang kita ini membuat kita lebih banyak diskusinya. Fakullan akhadna bizambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba, termasuk kaum Nabi Lut, gitu kan. Di antaranya juga itu adalah dihujani kerikil, kemudian angin yang luar biasa, sampai akhirnya semacam terjadi gempa yang dahsyat luar biasa. Sebelum terjadi itu Nabi Lut diberitahu, sudah terlalu besar dosa kaummu, sudah didakwahi sedemikian rupa supaya mereka sadar karena mereka melanggar sunnatullah. Apa melanggar sunnatullahnya? Terkenalah dengan kaum Nabi Lut. Liwat artinya amal kaumnya Nabi Lut, yaitu gay dan lesbian. Menikah mereka, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sudah tidak ada lagi rasa suka antara syahwat laki-laki kepada perempuan, tidak ada syahwat perempuan kepada laki-laki. Sudah diingatkan sedemikian rupa oleh Nabi Lut, tapi mereka terus melawan Nabi Lut. Terus mereka durhaka kepada Nabi Lut, mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah diingatkan bahwa perbuatan mereka itu bukan cuma menyimpang dari sunnatullah, tetapi sudah merupakan mengundang bibit penyakit. Tapi mereka terus durhaka. Akhirnya Nabi Lut diberitahu, Lut cepat pergi. Malam-malam gelap gulita Nabi Lut, semua keluarganya illa azuzan fil gobirin, gitu kan, bisa dilihat nanti dalam surah Syu'ara, kecuali ada nenek-nenek katanya. Siapa itu nenek? Istrinya Nabi Lut. Jadi suaminya Nabi, istrinya durhaka Nabi Lut, contohnya. Ya, itu diantara contohnya yang disebabkan dosa liwat itu, dan diingatkan oleh Nabi Lut tetapi tetap mereka membangkang. Fakullan akhadna bidzanbihi, azab Allah ini tiba kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka yang tidak kunjung mereka hentikan. Hasiban, bentuk bencananya hasiban, seperti hujan kerikil, hujan batu dari langit, kemudian terjadi gempa yang luar biasa, akhirnya mereka seolah-olah dibalik, semua mereka berada tanah di atas sementara mereka di bawah. Kaum Nabi Lut diantaranya. Kemudian wa minhum man akhadhathu sayhah, di antara mereka juga ada yang justru dibinasakan oleh Allah dan dihancurkan dengan suara yang keras luar biasa, lengkingan yang luar biasa,
bercampur dengan gemuruhnya di orang Manado Guludug, Pak. Apa itu semacam halilintar dan sebagainya, sampai mereka tidak tahan, bertumbangan satu persatu mati. Akhirnya mereka mati. Di antaranya adalah penyakitnya, ini termasuk yang didakwahi oleh oleh Nabi Soleh. Ya, ada juga yang didakwahi oleh Nabi Syuaib. Mereka dikenal dengan yang disebut dengan kaum Antakiyah. Beberapa riwayat mengatakan kaum Antakiyah, dan di antara kejelekan mereka itu adalah penipuan-penipuan. Kalau di kita mungkin korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk juga kecurangan-kecurangan dalam perdagangan yang sudah tidak ada batasnya lagi, lalu diingatkan terus, tapi mereka malah penyakitnya menjadi-jadi. Ada sebabnya, ada akibatnya. Maka hati-hatilah dengan prinsip sebab dan akibat. Kalau Allah yarhamu Al-Ustaz Haji Usman Suluddin sering beliau mengatakan, hati-hati dengan sebab yang sama, akan selalu muncul akibat yang tidak jauh berbeda. Gitu ya. Kalau Abah Kabayan dulu, zaman saya sering mendengarkan dongeng si Buntung Jago Tutugan. Tahun berapa saya lupa. Melak cabe mual jadi bonteng, melak bonteng mual jadi cabe, melak hade mual jadi goreng, melak goreng mual jadi hade. Itulah sebab yang sama, akibatnya pun tidak akan jauh berbeda. Gitu, Pak. Ada yang dengan suara langkingan, gemuruh yang keras luar biasa, tetapi membinasakan mereka sehingga mereka seperti mayat bergelimpangan di mana-mana. Kemudian wa minhum man khasafna bihil arda. Nah, ini termasuk, dan di antara mereka juga ada yang kami benamkan di dalam bumi, termasuk jenis yang Allah Subhanahu wa taala tibakan kepada Nabi Lut ada. Kemudian juga kaum Ad, kadzabat Adunil mursalin, gitu kan. Ketika kaum Ad, mereka mendustakan. Itu qala lahum hudun ala tattaqun. Nah, nabinya adalah Nabi Hud. Kemudian mereka malah terus sama durhaka kepada Nabi Hud dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu kalau sempat silahkan kalau pulang baca surat Asy-Syu'ara. Baca surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu enak, itu bacanya tentang kisah Nabi. Mulai diajak bicara, mukhatabnya sendiri adalah Nabi Muhammad SAW. Surat berapa? Surat 26 ya. Surat 26 Asy-Syu'ara. Saya baca sedikit saja potongan-potongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini kepada Muhammad kan? La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kaum Quraisy. Mengapa kaum Quraisy beda? Mereka itu sedemikian durhakanya, tetapi tidak diturunkan bencana seperti kepada kaum-kaum sebelumnya. Nah, itu kan kita ingin penjelasan. Sekali lagi, kaum Quraisy itu durhakanya luar biasa. Nabi SAW diintimidasi, dihina, difitnah, dituhmah sedemikian rupa oleh kaum Quraisy. Bahkan sahabat-sahabat yang lemah-lemah, yang tertangkap mereka secara sembunyi-sembunyi masuk Islam, kan mereka dibunuh. Contoh Abu Ammar, atau yang bernama Yasir, Ummu Ammar, ya. Kemudian Ammar bin Yasirnya sendiri dan kakaknya ditangkap dan diikat di tiang-tiang. Bapaknya yang ditanya, apakah ini kurang durhaka seperti ini, begitu kan? Yasir, apa kamu benar tidak akan meninggalkan agama Muhammad? Tinggalkan olehmu la ilaha illallah dan kembalilah kepada menyembah patung, kembali kepada agama kita, kembali kepada agama kalian. Tapi tidak ada yang keluar dari lisan Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir, kecuali kalimat la ilaha illallah. Dipukul, dicambuk sedemikian rupa, padahal sudah tua renta. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali la ilaha illallah. Akhirnya karena putus asanya kaum Quraisy saat itu, yang disesepuhan oleh Abu Lahab dan Umayyah,
ditusuklah ya bapaknya Ammar bin Yasir atau Yasir ini dari dada sampai menembus punggungnya. La ilaha illallah. Nah itu yang kalau tadi Pak Haji Dedi namanya tadi di luar, di Gaza macam di hujanan kubom, nggak gitu, masih terus pengajian jalan ke pirage hujan, nggak gitu ya, karena memang sekarang hujan. Tapi hari ini kata iman, apalagi kalau dibandingkan, ayo tinggalkan olehmu la ilaha illallah, kembali kepada agama nenek moyang kita, sembah lagi Lata dan Uzza, la ilaha illallah, sampai ditusuk dan tembus dari dada sampai ke punggungnya. Justru kalimat terakhir adalah la ilaha illallah, disaksikan oleh istrinya. Apa kurang durhaka? Tapi mengapa tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah-musibah dan adab seperti kepada kaum Nabi Lut, kepada Iram, kepada kaum Ad, dan ada satu lagi nanti insya Allah salah satu kabilah besar yang sangat berkemajuan di Yaman. Nah itu ya, cuma ada yang di Quran tidak disebut siapa nabinya, cuma di beberapa riwayat, tapi beda-beda. Ada yang mengatakan Nabi Syuaib, ada yang mengatakan Nabi Soleh, tapi ada juga yang mengatakan utusan itu adalah bukan Nabi Syuaib dan Nabi Soleh, gitulah, dan seterusnya. Tetapi itu termasuk, kalau saya hitung Bapak Ibu, jadi di dalam Al-Quran kalau dikumpul-kumpul dari berbagai macam ayat yang kaum yang dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dan tercakup oleh ayat ini, wa kullan akhadna bi dzambihi, gitu kan, bidzambi, dan semua masing-masing mereka Allah azab, Allah musnahkan, Allah binasakan disebabkan dosanya. Kurang lebih ada 12 kaum. 12 kaum. Sebagian disebut nabi siapa yang diutus untuk dakwah ke situ, sebagiannya tidak disebut. Termasuk nanti di dalam ujung-ujung akhir surah Asy-Syu'ara ada kata-kata ashabul qaryah. Nah itu yang disebut ashabul qaryah itu tadi yang diperdebatkan, apakah Nabi Syuaib atau Nabi Soleh ya. Yang paling fenomenal kan dari situ, dari setelah kepada Nabi Muhammad langsung kepada Nabi Musa. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumiz zalimin. Ya kan? Kaum Fir'auna alla tattaqun, terus bercerita. Biasanya di surat-surat tentang Musa lah yang paling panjang, Pak. Di banyak tempat dan juga rata-rata panjang-panjang kalau tentang Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa baru ke Nabi Ibrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim idza qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun, dan seterusnya tentang Nabi Ibrahim. Kemudian masuk ke Nabi Nuh. Nabi Nuh ya urutan di Asy-Syu'ara gitu kan. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin idza qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun, dan seterusnya. Coba ibu bapak bayangkan, masih dalam surah Al-Ankabut, Nabi Nuh ini hidup bersama kaumnya yang didakwahi selama 950 tahun. Ayah ajengan sabarnya, betapa sabarnya nih Ustadz berdakwah. Pala bisa fihim alfasanah, Nabi Nuh tinggal bersama mereka itu 1000 tahun gitu, illa aman ya, illa khamsina aman. Nabi Nuh tinggal bersama mereka dan terus didakwahi selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? Itu Quran ya, itu Quran bukan hadis. Jadi Nabi Nuh tinggal bersama mereka dan terus berapa yang dihasilkan jamaah sahabat Nabi Nuh? 80 orang. Kumahanya etanya aya umat berdagang teh selama 950 tahun bergaul sehari-hari dengan Nabi Nuh, terus diajari kepada mereka tentang akidah la ilaha illallah, tapi mereka tetap menyembah Tuhan mereka. Akhirnya Nabi Nuh diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah guys, iya mah dalam bahasa Sunda mungkin bedang wang kelang, pedagongna luar biasa, dan mereka tidak pernah mau mendengar dakwah dari Nabi Nuh. Akhirnya bikin perahu, itu kan, fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun, maka kami selamatkan Nabi Nuh
dan siapapun yang mau ikut dengan beliau dalam jumlah ternyata cuma 80 orang saja, ditambah dengan binatang-binatang yang disuruh masuk sepasang-sepasang dan seterusnya. Begitulah ceritanya. Fa anjaynahu wa ma'ahu fil fulkil mashhun wa agrokna akhirin samal akhirin, kemudian yang lain semua ditenggelamkan sehingga semuanya sebut saja tidak ada lagi manusia kecuali yang ada dalam perahu. Jadi ibarat semua yang namanya air di langit itu turun, tidak tersisa setetes pun. Begitu digambarkan dalam beberapa riwayat. Sehingga akhirnya naik, tapi begitulah hal ini ikhwatul iman. Jadi yang kadang-kadang jadi pikiran, selama 950 tahun kok jamaah cuma dapat 80? Itu luar biasa. Ya, dari Nabi Nuh masuk ke kaum Hud. Kadzabat 'adunil mursalin idz qala lahum ahuhum Hudun ala tattaqun. Nabi Hud, dari Nabi Hud ke Nabi dari Nabi Hud ke Nabi Lut. Ya betul ya, Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah itu silahkan Bapak Ibu nanti dibaca Syuara. Baru di akhir ada Ashabul Qaryah, setelah Ashabul Qaryah kepada Nabi Muhammad SAW lagi. Jadi kurang lebih ada 9 nabi di dalam. Kalau itu kan digabung nanti dengan ayat-ayat lainnya, ya kurang lebih jadi 12 kaum yang pernah Allah binasakan. Termasuk juga saya cuma menceritakan kenapa Ashabul Ukhdud. Itu mah kita harus bacanya dalam surah apa itu yang ada? Hal ataka hadisul bukan. Awalnya itu bagaimana ya? Surat mana teh Pak? Ashabul Ukhdud deh. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum, surat apa? Etas surat Al-Buruj. Ayeuna paronok teh geus jarang dibaca. Allah nanti. Jadi yang pendek-pendek malah jarang dibaca, Pak. Jadi akhirnya Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wasyahidi wa masyhud qutila ashabul. Semua yang beriman dimasukkan ke dalam parit yang telah menyala-nyala dengan api, termasuk ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Nah itu kedurhakaan Ashabul Ukhdud, tapi semua pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk satu lagi Ashabus Sabti. Kalau ini khas tidak disebut di ayat ini, tapi nanti di ayat lain ya. Ashabus Sabti itu disuruh ibadah hari Jumat, malah mereka tetap ya memaksakan untuk beribadah sesuai dengan keinginan mereka, yaitu hari Sabtu. Kenapa? Karena digoda-goda terus oleh banyaknya ikan di laut. Akhirnya Allah kutuk dan laknat mereka sehingga menjadi kerak-kerak, kunu kirodatan dan seterusnya. Dah dulu ya. Kemudian wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Ada kaum Saba, ya kan, yang terus didakwahi oleh Nabi Sulaiman, tapi mereka terus membangkang, yang akhirnya ada semacam banjir bandang yang tidak tertahankan, habislah mereka. Binasa semua kaum Saba. Siapa lagi yang kaum yang ditenggelamkan, Pak? Oh jangan lupa yang paling fenomenal Fir'aun. Fir'aun jangan lupa, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membelah laut itu sehingga si laut itu qattaudil adim, baik di sebelah kanan dan kirinya, terus si air itu menggulung sehingga menjadi gunung-gunung raksasa. Nabi Musa tetap disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa hanya berapa tahun tapi dapat jamaah 60.000, Pak. Ayat Nabi Nuh 950 tahun yang tercatat dalam tarikh jamaahnya 80 orang, tapi 80 orang oke mantap-mantap. Ya kan? Nabi Musa dapat jamaah 60.000 orang. Sudah di tepi laut dan sudah saling memandang satu sama lainnya dengan pasukan Fir'aun yang semakin mendekat. Cuma Nabi Musa disuruh Allah, idrib bi'asokal bahra. Ya kan? Pukulkan wahai Musa tongkatmu ke laut. Tiba-tiba laut itu terbelah sampai belahannya itu membentuk gunung-gunung raksasa di sebelah kiri dan kanan. Bayangkan ujian keimanan berikutnya adalah harus menyeberang dasar lautan yang seperti itu di Laut Merah, Pak. Padahal di kiri kanan ada gunung-gunung raksasa air yang menggulung, yang setiap saat bila tumpah ya sudah habis.
Tapi kaum Nabi Musa terus dalam pengejaran Firaun, mereka telah sampai gitu kan di tepian seberang, berarti mungkin kalau dari Palestina ke Mesir Pak, ya kan, ke Mesir. Kemudian Firaun, masa Nabi Musa dan orang-orang yang lemah bisa selamat menyeberang laut, kita yang perkasa masa kita bisa tidak berkemampuan seperti mereka. Akhirnya sebagiannya dengan terpaksa karena takut oleh Firaun ikut menyeberang. Nah disitulah ibu bapak bayangkan gunung-gunung air raksasa yang sedang bergulung-gulung itu, pada saat mereka sedang berlari-lari mengejar Nabi Musa dan kawan-kawannya, tiba-tiba runtuh. Bisa bapak bayangkan, itu Firaun terpental ke atas kemudian tenggelam. Di situ ia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa. Wah, alah, pelajaran yang luar biasa. Kemudian wa ma kana Allahu liyazlimahum, Allah tidak akan pernah menzalim mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka lah terhadap diri-diri mereka yang menzalim sendiri. Siapa yang tidak mau terbuka dan menerima terhadap segala macam peringatan Allah, hakikinya mereka adalah telah menzalim kepada diri mereka sendiri. Ya, kalau zaman Nabi Musa Pak, Nabi Musa pergi, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Gunung Tursina untuk menerima 10 commandment, ya, 10 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kerasulan kepemimpinan dititipkan kepada Nabi Harun. Banyak saat itu kaum muslimin yang masih baru-baru Islamnya, mereka kembali menyembah bittikhadikumul ijla, kembali menyembah anak-anak sapi sebagai sembahan mereka. Begitu Nabi Musa pulang setelah 40 hari, didapatilah oleh beliau ternyata umatnya banyak yang sudah murtad. Ini bedanya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kalau oleh Nabi Musa takut mereka, begitu didekati didakwahi lagi, lalu mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu tidak tahu bagaimana cara taubat. Fatubu ila bariikum faqatulu anfusakum. Ya, masih dalam rangkaian surat Al-Baqarah. Zaman Nabi Musa Pak, kalau mau tobat, dan tobatnya tobat benar-benar, harus mau bunuh diri di hadapan orang-orang, baru tobatnya benar. Sekarang ini kita sudah diperingan, betul ya Pak ya? Taubat silahkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro fatubu ilallahi taubatan nasuha. Bagaimana caranya? Man amana wa amila amalan, man taba wa amana wa amila amalan, 3 saja. Silahkan tobat, jadilah imanmu sungguh-sungguh, buktikan dengan beramal soleh, maka semua dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enaknya sekarang. Kalau dulu kamu mau tobat, boleh bunuh diri, udah bunuh diri, berarti benar tobatnya. Tapi kalau sengaja ambil pesa tumpul, gosok-gosok begini, kamu berarti tidak taubatan nasuha. Ad-dinu muyassarun, kata Rasulullah, agama ini buat kita sudah dientengkan, cuma Pak, adabnya yang lebih berat daripada kepada kaum-kaum yang sebelumnya. Kenapa? Akibat dari dientengkan itu. Satu lagi riwayat yang saya baca, ini syariah namanya, dan tidak diberlakukan sekarang, tapi berlaku di zaman Nabi Musa. Kalau bapak ibu kencing, lalu si air kencingnya itu menyiprat ke kulit kita, mau ke kaki, mau ke apa, mau ke tangan dan sebagainya, tapi menyiprat Pak. Tidak bisa dicuci dengan air, kalau kita kan cukup dengan air. Bahkan kalau bapak ibu kencing ternyata tidak ada air, tidak ada apa-apa, ya cari batu, ambil dengan ada yang 3 sudut gitu kan, atau 3 batu kecil-kecil silahkan. Kalau nggak ada batu kecil, batu besar ya nggak apa-apa, batu nabi disampurkan gitulah. Yang penting namanya istinja. Tetapi begitu dimudahkannya, dan itu selamat dari azab kubur Pak. Hanya dengan begitu. Tanazzahu minal baul, cukup dengan bersuci dari kencing. Jadi pertama bersuci dari kencingnya, jangan sampai menyiprat ke kita lalu kita abaikan. Kemudian istitar minal baul, menyembunyikan diri, jangan sampai dilihat orang ketika kita sedang kencing. Karena banyak
orang yang kena azab kubur diakibatkan jorok. Tapi kan ancamannya nanti di alam kubur, Pak. Bisa dipaham ya? Tapi kalau umat Nabi Musa, wayahna apa-apa yang terciprati oleh air kencing, maka itu kulitnya harus dikupas. Jadi saat itu memang ada khusus salon pengupas kulit. Kalau sendiri kan susah, Pak. Maka datang kepada ahlinya, lalu ini kencing di sini nih, saya kena ke sini, dikupas, Pak. Coba kalau kenanya di wajah, repot, Pak. Begitulah ya ad-dinu muyassarun, betapa Allah Subhanahu wa taala sudah serba mengentengkan ibadah-ibadah kita. Jadi kalau satu ketika kita merasa berat dengan ibadah kepada Allah, berarti masalahnya bukan pada ibadahnya. Bisa dipaham Bapak Ibu? Masalahnya bukan pada ibadahnya, tetapi mentalitas dan niat kita, usaha-usaha kita barangkali yang sedang lemah. Itu yang sering disabdakan oleh Rasul, al-imanu yazidu wa yan. Kalau iman sudah lemah, apa sih yang akan terasa ringan? Enggak ada. Itulah, jadi berat dan ringan itu adalah kita sendiri yang menjadikannya. Makanya di sini dikatakan, wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan perbandingan orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pemimpin, menjadikan selain Allah sebagai pemimpin, menjadikan Allah sebagai selain dari Allah dijadikan pelindung dan sebagainya, maka itu seperti kamasalil ankabut, seperti laba-laba, ittakhadhat baitan, ia membuat rumah. Tapi yang namanya rumah laba-laba, kalau ada angin kena angin, ada panas kena panas, ada hujan kena hujan, begitu hujan sedikit saja hancur sarangnya, Pak. Seperti itulah akidah dan keyakinan kaum musyrikin dan kafirin. Sesungguhnya mereka ibarat membuat rumah seperti sarang laba-laba yang tidak bisa melindungi mereka. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya yang paling lemah daripada rumah adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Dan kalau Allah sudah berkehendak untuk menimpakan dengan satu kemadaratan, maka tidak ada apapun dan siapapun yang dapat menyingkirkannya, yang dapat menghilangkannya. Wa in yamsaska bi khairin, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menahanmu dengan satu kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan ia maha memaksa, maha berkuasa di atas semua hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan ialah yang maha bijaksana juga lagi maha tahu. Khabir itu artinya tidak ada tentang kabar apapun yang terlewat dari maha pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak, sering ini Al-Ustaz Usman juga sering memberi contoh, manusia bisa tahu, Allah pun sama. Kalau dalam bahasa Indonesia mengetahui, betul Bapak Ibu? Umpamanya Bapak Ibu, ada seorang yang berdiri, dia sedang menghadap ke timur. Apakah kita tahu orang itu sedang berpikir, sedang ngalamun? Kelihatan Pak? Bisa dibedakan? Bisa dibedakan. Tapi apa sebetulnya yang sebenarnya yang sedang dipikirkan dan sedang terjadi, lintasan antara pikirannya, hatinya, pikirannya, hatinya? Bisa dipaham Bapak Ibu? Maka kita tahu orang itu sedang berpikir, tetapi kita tidak tahu persis apa sebenarnya yang sedang dipikirkan. Karena kita tidak akan bisa tahu sampai ke dalamnya hati manusia. Tapi kenapa Allah disebut alimun khabir? Karena Allah itu bukan hanya tahu orang itu sedang berdiri, gitu kan? Bukan hanya tahu bahwa ia sedang menghadap ke timur, bukan hanya tahu bahwa ia sedang melamun atau berpikir, tapi Allah tahu apa yang sedang dipikirkan dan dilamunkannya. Bahkan Allah tahu segala apa yang sudah dilakukannya dan apa yang akan dilakukannya. Sehingga Allah itu alimun khabir. In yamsaska bidurrin fala kashifalahu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini contoh-contoh kaum ini
yang saya sebutkan tadi 12 kaum ya di dalam Al-Qur'an itu nabi-nabi dan utusan yang diutusnya sebelum musibah datang, bencana datang, pasti sebelumnya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dan pengikutnya lah yang selamat. Tetapi ini ada satu ayat lagi, Pak. Ya. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 25. Kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum dan seterusnya nyambung ke sini. Wattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah. Dan ketahuilah fitnah. Fitnah artinya berupa bencana-bencana yang akan timbul. La tusibanna yang tidak akan menimpa. Ini bedanya, Pak. Ini bedanya kaum dahulu dengan kaum sekarang. Kalau kaum dahulu ketika bencana akan ditimpakan kepada para pelaku kemusyrikan, kekafiran, kemaksiatan, maka ya Rasul yang diutus dan orang-orang yang mengetahuinya akan diberitahu lebih dahulu sehingga mereka menjadi kaum yang selamat. Dialami oleh Nabi Isa, dialami oleh Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Begitu Nabi Muhammad, nah ini Pak, tidak ada bencana yang berarti ke kaum Quraisy, khususnya kaum Quraisy kan. Musuh utama Rasulullah adalah saat itu kaum Quraisy. Dan kaum Quraisy lah yang kemudian mengkonsolidasi Pak kekuatan dengan mengajak kaum-kaum yang lainnya, ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada Bani Najronnya dan sebagainya, sehingga terjadilah yang disebut dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah Nabi Muhammad tidak berani untuk keluar, sebabnya adalah musuh yang terlalu banyak. Yang kedua adalah cuaca yang diperhitungkan akan menjadi ekstrim dinginnya. Perang Khandaq ini diberi nama juga perang Ahzab. Kenapa Ahzab? Karena gabungan dari musuh-musuh Islam yang dikonsolidasi oleh kaum musyrikin. Tapi sejahat-jahatnya mereka, tadi saya kasih contoh, membunuh seenaknya saja di depan umum. Yasir dibunuh, istrinya ketika dipaksa untuk ayo katakan olehmu Lata dan Uzza, katakan bahwa kamu murtad dan meninggalkan Muhammad, tetap tidak bersedia, hanya mengucapkan la ilaha illallah, ditelentangkan, lalu diikat tangan dan kakinya, ditusuk dengan tombak dari kemaluan sampai keluar dari dadanya. Tapi tidak kunjung azab turun kepada mereka, berbeda dengan kepada kaum-kaum ini yang saya maksudkan. Nah dari Nabi Muhammad ini Pak berlanjut polanya termasuk kepada kita, yaitu ini Pak. Sekarang polanya berbeda. Setelah habis masa Nabi Isa, datanglah Nabi Muhammad. Polanya itu hati-hati dengan ini Pak. Wattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah. Muhammad dengan umatnya, jika nabi-nabi sebelumnya ketika Allah akan turunkan bencana, nabi dan orang-orang yang mengikutinya akan diberitahu supaya menjauhi tempat yang akan kedatang bencana. Bisa dipaham Pak? Tapi setelah Nabi Muhammad tidak akan diberitahu. Bencana bisa datang kapan saja, bisa bentuknya apa saja, bisa kena kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang beriman. Itu polanya yang berbeda. Wattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah, dan takwalah terhadap bencana yang tidak akan menimpa alladzina zalamu minkum khassah, hanya kepada orang-orang zalim saja. Makin banyak kezaliman, makin banyak pelaku zalim, gitu kan? Tapi orang-orang yang didolimnya pun bisa jadi kena dengan musibah dan bencana yang sama. Itu bedanya Pak, gitu ya. Nabi Nuh naik ke perahu, habis. Bisa dipaham kan? Sulaiman diberitahu, ia menghindar, kaum Saba habis. Begitu juga kaum Nabi Soleh, kaum Nabi siapa tuh? Su'aib, yang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Syuaib itu kan hampir semuanya antara Jordan, Palestina gitu kan. Syria kalau sekarang, Syam dan Palestina, yang sekarang sebagiannya menjadi Yahudi alias Israel ya. Itu sekali lagi polanya yang berbeda yang saya sampaikan. Kalau di atas tiada azab tanpa kedurhakaan.
Ayatnya adalah fakullan akhadna bidzanbihi faminhum man, dan macam-macam bencana yang ditimpakan. Tapi sekali lagi, sebelum mereka dihancurkan, dibinasakan, pasti utusan Allah dan yang mengikutinya diselamatkan terlebih dahulu. Nabi Lut kan begitu. Nabi Lut cepat beritahu orang-orang yang beriman, bawa pergi keluar dari kampung itu, karena kampung itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan hujan batu. Tanya nama Pak, di mana we? Lamun banjir berjamaah. Masjid-masjid juga kena. Kadang-kadang yang ini kebakaran. Orang yang tidak tahu apa-apa pun kebakaran. Ya kan? Dan seterusnya. Begitu kelihatan polanya yang berubah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sejak Quraisy itu tidak datang bencana? Paling banter bencana yang pernah kena itu hanya kekeringan. Kalau kekeringan kan di mana-mana sering, Pak. Ketika lama tidak turun hujan dan terlalu lama tidak turun hujan, maka akan diakibatkan susahnya air, sehingga ya kekeringan lah, Pak. Kebun-kebun mati. Nah, kan itu di mana-mana, Pak. Bisa dipaham ya? Ya, kemudian wa idza qalu, bahkan kaum Quraisy itu pernah menantang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata, Allahumma in kana hadza huwal haqq wa Muhammad, kalau benar kamu itu benar, hai Allah. Allah itu ditantang oleh kaum Quraisy, Pak. Karena mereka sudah tahu bahwa Tuhan mereka Allah, cuma mereka tidak bisa meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Maka mereka kalau memanggil, makanya jangan kaget kalau sejak Abu Thalib, saya baca Abu Thalib itu mengantar Nabi Muhammad SAW untuk melamar kepada Khadijah. Kebetulan yang melamarnya Abu Thalib. Kata-katanya apa? Innal hamdalillah, Pak. Itu bukan khutbah ya, berarti kata-kata. Kalau dalam bahasa kita bahasa narasi untuk melamar Khadijah, lalu Nabi Muhammad diantar oleh Abu Thalib, diantaranya justru kata-katanya adalah dimulai dengan memuji Allah. Cuma Allahnya versi Abu Thalib berdasarkan cerita-cerita dari orang tuanya, tetapi kenyataannya kesehariannya mereka menyembah patung-patung dan dewa-dewa yang menurut mereka adalah Tuhan-Tuhan mereka. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu mengatakan Tuhanmu adalah Allah? Ketika ditanya, man khalaqas samawati wal ardh, ya kan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnal, mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa kamu menyembah patung-patung? Linuqarriba ilallahi zulfa. Kami kan tidak tahu bagaimana menyembah Allah. Ya melalui patung-patung lah. Bisa dipaham ya? Tapi ketika datang utusan supaya meninggalkan patung-patung, mereka terus durhaka. Itu mengapa mereka disebut jahiliyah. Mereka menantang begini, Pak. Allahumma in kana hadza huwal haq, kalau benar ini nabi, kalau benar apa yang disampaikannya wahyu min indika ya Allah darimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, silahkan ya Allah turunkan hujan batu dari langit. Jadi keren, Pak, kaum Quraisy, Pak. Allah ditantang. Kalau benar bahwa ini nabi yang kau utus, silahkan turunkan dari langit hujan batu. Mereka juga tahu kejadian-kejadian yang sebelumnya tentang nasib kaum-kaum yang membangkang para nabi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah tidak akan turunkan bencana besar-besaran supaya mereka musnah seperti kaum-kaum penentang nabi sebelumnya. Gitu. Wa anta fihim, selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu, bedanya apa? Bayangkan kalau Nabi Nuh tadi hidup bersama kaumnya yang binasa itu 950 tahun, yang beriman hanya 80. Nabi Muhammad dalam 23 tahun, Pak. Dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar, dan pada masa kehalifahan Utsman bin Affan, Ali dan Muawiyah, itu hampir sudah setengah lebih dari dunia ini takluk. Kan singkatnya hanya dalam beberapa puluh tahun saja. Itu perbandingannya, berarti meskipun di Mekah itu seperti itu kekejaman dan kemusyrikannya, setiap harinya terus bertambah orang-orang yang beriman. Di situ kan bisa dipaham, Pak. Tapi kalau 950 tahun tapi yang beriman 80, itu satu orangnya berapa puluh tahun harus diproses untuk jadi iman. Begitu gambarannya lah kurang lebih ya. Jadi Nabi Muhammad ini termasuk nabi yang fenomenal,
karena dalam waktu singkat 23 tahun masa kenabian beliau sampai wafatnya, Islam bukan cuma agama yang terus masih menyebar, tetapi kekuasaannya pun makin meluas. Makanya kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau berada di mereka. Begitu Nabi Muhammad wafat, sekali lagi Allah tidak akan memusnahkan, menurunkan bencana besar-besaran sampai mereka musnah kepada mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Lalu Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, tidak turun bencana. Kenapa? Karena memang orang-orang para sahabat unggulan yang hidup pada masa itu, yang langsung dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar, dan keadaan terus semakin membaik, Islam juga semakin meluas. Yang kedua adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah pun tidak akan mengadab mereka wa hum yastaghfirun, selama di antara umat ini masih terus ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya gitu kan, hakikinya tidak ada bencana seperti bencana membinasakan kaum seperti yang kepada nabi-nabi sebelumnya. Kenapa Pak? Karena sekarang alhamdulillah di mana-mana yang mohon ampun kepada Allah selalu ada, pagi, siang, malam dan seterusnya. Maka wahai para pendosa, berterima kasih kepada orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jadi sekali lagi, kenapa dari kaum Quraisy sampai kita sekarang ini tidak diadab, dimusnahkan seperti kaum-kaum yang sebelumnya nabi-nabi? Dikarenakan waktu itu masih ada Nabi Muhammad, dan selanjutnya dikarenakan masih ada istighfarnya kaum mukminin. Sehingga sekarang musibah yang sama, bencana yang sama bisa kena kepada kafirin, musyrikin, fujar, termasuk kepada kaum mukminin. Diikat oleh ayat wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Terakhir, afalam yasiru fil ard, kenapa engkau tidak melakukan perjalanan di bumi ini, fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, lalu kalian lihat apa saja akibat-akibat yang diterima oleh kaum-kaum sebelum mereka. Kanu aktsaru minhum wa asyadda quwwatan, ada kaum yang sangat kuat dan dahsyat kemajuan peradabannya, wa atharun fil ardi, dan juga sangat berpengaruh di muka bumi ini. Fama agna anhum ma kanu yaksibun, tapi kalau Allah sudah berkehendak menimpakan musibahnya, nggak ada kaum yang bisa melawannya. Sesuai dengan ayat yang tadi kan, dalam ayat yang saya cantumkan kedua. Kemudian falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi, ketika datang rasul-rasul Allah dengan kebenaran, maka mereka berbahagia dengan apa yang sudah ada pada mereka, dengan pengetahuan mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka dikepung oleh adab Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh mereka mempermainkan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falamma ra'au ba'sana, nah kalau sudah datang musibah yang akan membumi hanguskan mereka, qalu amanna billah, terlambat. Banyak kaum-kaum yang terlambat, seperti Fir'aun dan bala tentaranya yang mengatakan amanna birabbi Musa wa Harun, tetapi pintu tobat sudah tertutup. Pintu tobat sudah tertutup apabila malakal maut sudah datang, walaupun belum mencabut nyawa. Malakal maut sudah datang walaupun belum dicabut nyawanya. Jadi Bapak Ibu, malakal maut akan menampakkan dirinya dulu sebelum ruh kita dicabut oleh yang menjemput kita. Itu ya. Insyaallah ke hiji waktos. Kalau para sahabat kan dulu pernah sedang ngumpul-ngumpul, tiba-tiba datang orangnya putih bersih dengan rambut yang hitam, wangi, wajahnya bercahaya. Tiba-tiba datang dan membelah para sahabat yang sedang berkumpul. Akhirnya duduk tepat di hadapan Rasulullah dengan memegang paha Rasulullah. Ia bertanya, mal iman, itu kan, mal Islam, mal iman, dan seterusnya. Lalu orang itu pergi begitu saja setelah mengatakan sodakta, Muhammad, jawabanmu benar semua. Begitu ia keluar, kata Rasulullah, coba kejar orang itu. Dikejarlah oleh para sahabat, ternyata orang itu sudah tidak ada. Kata Rasulullah, itu adalah malaikat Jibril. Jadi Bapak Ibu, para sahabat itu termasuk dimuliakan oleh Allah
mereka sudah melihat malaikat Jibril meskipun bukan dalam wujud aslinya. Insya Allah kita juga mungkin tidak lama lagi melihat malaikat. Kenapa kata Bapak? Malakal maut ya. Dah. Gitu ya. Wa kafarna bima kunna min musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka tidak ada lagi gunanya ketika bencana. Dan kalau dalam bahasa ayat lain mengatakan fa idza balagoti, dalam surah Al-Qiyamah ya, fa idza balagoti taraqiya wa qila man ra. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, ayo cari siapa yang gagah, siapa yang pandai mengobati, siapa yang bisa menyembuhkan, gitu kan? Wal taffatis saku bisak, nanti akan diberi rasa sakit yang luar biasa sampai betis-betis berbelit disebabkan menahan rasa sakit. Nah, kalau itu berarti sekali lagi pintu tobat sudah tertutup. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saya kira yang lebih sering itu bukan tobatnya tetapi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat min ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi perbandingannya, kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad begitu kedurhakannya memuncak akan dibinasakan. Dan Rasul serta Nabi yang diutus beserta umat yang sudah ikut akan diberitahu supaya pada saat terjadi bencana mereka menyesal, pintu tobat sudah tertutup. Rasul dan orang yang ikut sudah tidak ada di situ dan selamat. Tapi setelah masa kenabian Nabi Muhammad SAW, ternyata wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khosoh. Siapa saja bisa kena peristiwa